Iman timbul dari pendengaran firman. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, pernah berkata, "Saya hanya mengajarkan, menyampaikan, menuliskan firman Allah. Saya tidak melakukan apa-apa. Firman yang melakukan segalanya." Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pelayanan terjadi ketika firman Allah menjadi sentral, pusat dalam persekutuan orang percaya, supaya setiap orang percaya hidup di bawah otoritas firman Allah. Apabila setiap orang percaya hidup di bawah otoritas firman dan menstandarkan setiap pikiran, perkataan dan perbuatannya pada firman Allah, hidup mereka pasti membawa dampak yang baik bagi orang sekitarnya. Tema perenungan kita saat ini, iman timbul dari pendengaran firman. Tema ini mau mengantar kita untuk memahami dan memaknai pentingnya firman Allah dalam kehidupan orang percaya. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan yang kita dengar harus diberlakukan dalam perbuatan hidup sehari-hari, sehingga kita bukan hanya rajin mendengar firman, tetapi juga mampu menjadi pelaku firman. Bukan hanya itu saja, kita juga mampu menjadi pemberita-pemberita firman dimanapun berada, supaya banyak orang yang mendengar dan percaya. Kitab Roma menjelaskan teologi Paulus tentang keselamatan. Keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman. Salah satu tantangan kekristenan di Roma saat itu adanya konflik dua kelompok, yaitu Yahudi dan Yunani. Kelompok yang satu merasa lebih utama dengan merendahkan kelompok yang lain. Tetapi juga adanya penolakan terhadap Injil yang diberitakan oleh Paulus. Hal ini datang dari kalangan orang Yahudi. Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 berisi tentang ketidakpercayaan Israel, mengungkapkan penolakan berulang-ulang bangsa Israel terhadap pemberitaan para nabi. Sebagai seorang yang berlatar belakang Yahudi, Paulus tahu bahwa keberadaan Tuhan Allah diketahui dengan cara mendengar. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Karena itu dengan berani ia mengungkapkan teologinya, bahwa awal iman ada pada pendengaran tentang firman. Dampak mendengar firman adalah munculnya iman. Pendengaran firman yang bagaimana menimbulkan iman? Pendengar harus memberikan perhatian yang sungguh pada apa yang didengar, sehingga firman berdampak perubahan. Mendengar di sini berarti mencermati, menanggapi, dan memahami dengan seksama. Isi dan nilai berita menentukan ketekunan dan semangat mendengar. Injil adalah kabar baik, berita gembira. Nilai yang terkandung adalah kebenaran karya selamat Allah bagi manusia. Rasul Paulus menyesali sambutan terhadap Injil yang tidak ramah di Roma, bahkan di beberapa tempat yang dikunjungi. Dan ia menegaskan bahwa murid-murid dan rasul-rasul sudah berupaya sungguh-sungguh memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sangat mengejutkan jika Injil pertama-tama ditolak oleh orang Yahudi, mengingat identitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah. Mereka mendengar kabar baik itu, tetapi mereka meragukan kebenarannya dan menolaknya. Apa dampak dari penolakan terhadap Injil? Paulus menggunakan latar belakang perjanjian lama tentang penghukuman dan keselamatan dalam Yesaya 65 ayat 1 dan 11. Narasi yang bernada kontradiksi dikenakan kepada Israel. Seharusnya mereka diberkati, tapi sebaliknya Nabi Yesaya malah menubuatkan penghukuman. Mengapa? Karena Israel disebut sebagai bangsa yang semenjak nenek moyang mereka
mendatangkan sakit hati Tuhan Allah. Tidak taat dan membantah pada Tuhan, tidak hanya menjauhkan diri dari hadiratnya, malah Israel akan terbuang, ditawan, dan diasingkan. Melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita dapati bahwa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Menjadi pendengar yang setia tidaklah mudah, butuh perjuangan, bahkan harus dengan iman. Sebab pendengaran berhubungan dengan iman, bahkan bagian dari iman. Dibutuhkan kecerdasan untuk mendengar, karena ini berdampak pada hati dan pikiran. Kegagalan dalam menyaring dan menjaga pendengaran bisa berakibat fatal. Karena itu, berilah perhatian untuk mendengar dengan hikmat dan selektif. Marilah kita tetap hidup di bawah otoritas firman Allah. Sebagai seorang Kristen, kita tekun membaca dan belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita akan mengalami pertumbuhan iman yang berdampak bagi perubahan. Jadilah pemberita-pemberita firman, baik dengan perkataan dan perbuatan. Tuhan memberkati. Amin.